Dan sekali lagi kami informasikan kepada para pendamping pimpinan, setelah mengantarkan pimpinan, kami persilakan untuk meninggalkan tempat acara. Sekali lagi kami informasikan kepada pendamping pimpinan, setelah mengantarkan pimpinan, kami persilakan untuk meninggalkan tempat acara dan menempati tempat yang telah kami tentukan, dan dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, kepada para rekan-rekan media untuk menempati tempat yang telah kami tentukan, acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten atau yang mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Banten atau yang mewakili staf ahli Gubernur Banten, para asisten daerah, para kepala OPD Provinsi Banten, para kepala instansi vertikal, hadirin para undangan yang berbahagia, baik yang hadir langsung maupun melalui virtual. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan dana transfer ke daerah dan dana desa di lingkup pemerintah Provinsi Banten tahun 2021 dimulai. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, berikut sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Ade Rohman MSI. Kami persilakan.
Mohon izin membuka masker, bukan saya kalau pakai kacamata jadi gembul. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Banten, yang terhormat para Forkopimda Provinsi Banten, yang terhormat para Bupati seprovinsi Banten atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, pejabat eselon 1, 2, lingkup Kementerian Lembaga dan pemerintah Provinsi Banten, para kuasa pengguna anggaran, yang terhormat Kementerian Lembaga, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian dan Pak Gubernur yang kami hormati, bahwa seluruh undangan kegiatan penyerahan DIPA, petikan dan alokasi dana transfer daerah tahun 2022 dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan DIPA Satuan Kerja Kementerian Lembaga serta daftar alokasi transfer daerah dan dana desa atau TKDD tahun 2022. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir telah mengambil berbagai kebijakan yang luar biasa di bidang keuangan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat luas dan signifikan. Kerjasama yang solid itu terus kita lanjutkan, dan kami atas nama pemerintah pusat menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya atas segala masukan, dukungan, dan kerjasama yang sangat baik. Sehingga seluruh proses pelaksanaan APBN tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pandemi dapat diselesaikan dengan baik. Kami meyakini bahwa kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta dinamis, serta dapat meminimalkan dampak risiko pandemik dan melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia secara optimal. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Gubernur Banten berkenan menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran APBN tahun 2022 kepada perwakilan satuan kerja atau lembaga dan pemerintah daerah, serta memberikan arahan secara langsung dalam acara ini, sehingga APBN sebagai instrumen penting dalam pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bapak Gubernur yang kami hormati serta hadirin sekalian, pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih dalam keadaan yang tidak pasti. Sejalan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia. Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 akan dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, dan implikasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok, serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik global. Meski menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Banten di tahun 2022 diproyeksikan
akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang makin kuat, penganggaran pandemik yang efektif berhasil mengendalikan varian Delta dengan lebih cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat. Kasus harian COVID-19 di Provinsi Banten telah menurun signifikan masing-masing dari 1.366 kasus pada akhir bulan Juli menjadi 16 kasus pada bulan Desember. Progres vaksinasi pada akhir tahun 2021 dapat mencapai 6,32 juta peserta atau 68,48% dari target yang ditetapkan sebanyak 9.023 juta orang. Keberhasilan mengendalikan varian Delta COVID dan terpeliharanya kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan serta kehati-hatian diharapkan menjadi bekal kuat dalam menghadapi ancaman baru munculnya varian baru Omikron COVID-19. Langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak 2020 dan 2021 telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian COVID-19, melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang luas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi. Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah terus melakukan program reformasi struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetensi, dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi. Koordinasi kebijaksanaan dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berjalan secara harmonis, sinkron, dan kredibel dengan menghadapi tekanan ekonomi dan keuangan akibat pandemi dan dalam upaya memulihkan ekonomi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam upaya penanganan pandemi secara efektif dan memulihkan kembali kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, pengalaman 2020-2021 2 tahun penanganan COVID-19 dan dalam upaya terus mendorong pemulihan ekonomi APBN tahun 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical, namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainable fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Defisit APBN 2022 menurun menjadi 4,85% dari PDB dibanding 16,14% PDB pada tahun 2020 pada awal pandemi, dan perkiraan 5,1 sampai dengan 5,4% dari PDB pada tahun 2021 sesuai tujuan konsolidasi fiskal, namun dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir diperbolehkannya defisit APBN di atas 3% sesuai dengan Undang-Undang tahun 2020. Untuk mendukung dan memperkuat pemulihan ekonomi, berbagai langkah reformasi struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, delegasi, debirokratisasi, dan dukungan sektor yang mendorong infrastruktur, konektivitas, dan mobilitas. Reformasi juga ditujukan untuk memperkuat kualitas pembangunan SDM melalui reformasi ini di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan yang diharapkan akan memperkuat produktivitas, inovasi, dan daya saing perekonomian, serta memperbaiki kesejahteraan rakyat. Di bidang keuangan negara, reformasi perpajakan dilakukan baik dari sisi administrasi maupun sisi kebijakan. Undang-Undang HPP merupakan bagian penting reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang lebih adil, efektif, dan akuntabel.
Perpajakan akan menjadi sumber penerimaan yang handal dalam mendukung pendanaan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Reformasi penganggaran pada tahun 2020 esensinya mendorong belanja menjadi efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. Penguatan data yang akurat, terintegrasi, dan terpercaya akan menjadi kunci. Redesain sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP dilaksanakan melalui penerapan protokol baru dan menyusun angka dasar new protokol for new baseline secara bertahap. Alokasi APBN tahun 2020 di wilayah Banten terdiri dari 1. Belanja Kementerian Lembaga 2020. 2. Di wilayah Banten dialokasikan sebesar 11,33 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sinergi dan koordinasi antar sektor kementerian lembaga serta instansi lainnya akan ditingkatkan. Anggaran TKDD tahun 2002 di wilayah Banten dialokasikan sebesar 15,85 triliun, diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja sektor dan TKDD, kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik daerah. Dana desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi, kepala desa, dan percepatan penanganan kemiskinan. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin berbahagia, dari keseluruhan belanja negara tahun 2022 sebesar 2.714,2 triliun dialokasikan ke daerah sebesar 27,4 triliun dan sebesar 11,39 untuk DIPA belanja kementerian lembaga dan sebesar 15,85 triliun anggaran TKDD dan juga akan diserahkan kepada bupati atau wali kota. Alokasi belanja kementerian lembaga untuk Provinsi Banten sebesar 11,39 triliun atau sekitar 42% akan dialokasikan kepada 24 kementerian lembaga yang terdiri dari 358 satuan kerja yang disalurkan oleh 3 kantor pelayan perbendaharaan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Rangkas Bitung. Pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk dapat berkenan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan daftar alokasi transfer ke daerah TKDD secara simbolis kepada perwakilan kementerian lembaga di wilayah Provinsi Banten. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, sebagai penutup kami mengharapkan agar daftar alokasi TKDD tahun 2002 dan DIPA dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan dapat dilaksanakan sesegera di awal tahun 2022 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proses pengadaan sudah bisa dimulai, yaitu mulai proses pelelangan sampai penandatanganan kontrak. Jadi bulan Januari 2022 pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang sudah bisa dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran atas bantuan kerjasama dalam menyelenggarakan rangkaian acara ini secara baik. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga sinergi ini dapat terus ditingkatkan untuk kegiatan di masa datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan dana transfer ke daerah dan dana desa oleh Gubernur Banten. Kami silakan kepada Gubernur Banten dan mohon mendampingi Wakil Gubernur Banten dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Penyerahan secara simbolis diawali oleh Pengadilan Tinggi Banten diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Dilanjutkan Kejaksaan Tinggi Banten diterima oleh Wakil Kejaksaan Tinggi Banten. Dilanjutkan Komando Resort Militer 004 Maulana Yusuf oleh Kasiran Koran 004 Maulana Yusuf. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Banten diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dilanjutkan dengan penyerahan dana transfer ke daerah dan dana desa diawali Provinsi Banten diterima oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya Bupati Tangerang. Dilanjutkan Bupati Serang. Wakil Bupati Lebak. Wali Kota Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang. Wakil Wali Kota Cilegon. Sekda Kota Serang. Dan yang terakhir PJ Sekda Kabupaten Pandeglang. Penyerahan selesai. Selanjutnya berkenan kepada Wakil Gubernur Banten dan Kepala Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten untuk kembali ke tempat semula. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saya yang wakili
Ketua Pengadilan Tinggi, para BPK, terutama juga Kanwil Keuangan, para pimpinan lembaga, Wakil Gubernur yang saya hormati, Bupati Wali Kota yang mewakili, dan lembaga yang ada di Provinsi Banten, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, saya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kita masih katakan di tengah COVID, tapi semangat kerja kita, tanggung jawab kita tidak berkurang sedikit pun. Ketika COVID dalam 2 tahun yang menghantui, tidak hanya beban-beban yang harus kita tanggung, tapi juga pikiran-pikiran yang mati kita tiap hari. Tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, tapi juga kita memikirkan diri kita sendiri supaya selamat. Memang satu kondisi, satu fenomena yang luar biasa. Saya sering berulang kali saya katakan bahwa saya jadi birokrat sudah hampir 40 tahun lebih dari kepala desa. Saya menghadapi berbagai persoalan, masalah stunting, malaria, HIV, masuk ke banjir, gempa, dan sebagainya, sama dengan apa yang dialami oleh para bupati. Tapi untuk COVID kali ini memang kita tidak lagi mampus secara nalar atau berpikir rasional bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, ternyata memang sangat berpengaruh. Sampai kadang-kadang saya suka dikritik oleh teman-teman di Forkopimda yang silaturahmi. Kita mau koordinasi sebagaimana keadaan normal, keadaan abnormal. Saya juga takut keluar. Saya juga nggak berani juga berkomunikasi. Sehingga mungkin lewat video dan lain sebagainya. Dan ini memang sangat-sangat yang merugikan saya sebagai pemimpin. Karena baru 2 tahun sudah ditutup dengan COVID-19. Sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Termasuk komunikasi dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan sahabat, para pihak lembaga, untuk kita bisa berdiskusi secara bebas, dan juga kita bisa semangat bersama-sama untuk membangun Banten. Tapi alhamdulillah, Bupati, Wali Kota, para pihak lembaga, Forkopimda khususnya, dari Polri, TNI, dan semuanya saling membahu, saling mendukung, semuanya bergerak bersama, dan secara dinamis kita mengapresiasi masing-masing. Pemerintah provinsi mengapresiasi. Saya sampaikan kepada Presiden bahwa semua bekerja. Semua bekerja. Tidak hanya Pemda daerah, TNI, polisi, Binda, dan semua lembaga bekerja. Kalau kita hasil dari pekerjaan itu, kita salah satu-satunya provinsi yang dapat penghargaan kemarin. Boleh tentang, nggak apa-apa. Hari ini dia juga halal dari hadir. Sepanjang ketika kita mulai identifikasi dengan 12 program, dan didukung oleh Bupati, Wali Kota, dengan rumah singgah dan sebagainya, dan akhirnya kita juga selalu dalam posisi berada pada 10 ke atas, 10 besar ke atas, dan hasil juga kita harus semakin efektif, hasil wawancara, hasil diskusi, hasil penelusuran, baik dalam berita, kegiatan-kegiatan, ternyata kita dapat penghargaan. Itu bukan buat saya, tapi buat wakil, buat lembaga, dan semuanya. Bahwa kita tidak bicara, tapi kita kerja, dan kerja alhamdulillah. Sekarang situasi sudah relatif aman, muncul lagi sekarang persoalan bahwa menghadapi hari Natal dan Tahun Baru, kita buat tentunya semua para bupati, wali kota waspada dan sampai pemerintah masuk lagi ke tempat kita, ini kita jadi pelaku pribadi. Saya saja pada hari ini.
Yang pertama bahwa APBN 11,9 triliun. APBD kita 12,21 triliun. Harusnya APBD kita kemarin sudah kita cadangkan 16 triliun lebih. Tapi karena banyak kasus, banyak hal yang harus kita hadapi sehingga kemarin sepakatinya 12,2 triliun. Beberapa isu yang bisa saya sampaikan mungkin yang pernah kami juga sampaikan. Yang pertama, kita mau didera oleh persoalan Bank Banten. 3,6 triliun kita harus menutupi modal termasuk pinjaman dan sebagainya. Saya langsung pribadi lapor kepada Presiden. Karena masalah Bank Banten ini sangat berpengaruh pada ekonomi. Tidak hanya Banten tapi juga Indonesia. Yang lainnya juga saya takut kalau saya berikan dukungan bantuan, saya nanti malah saya di penjara. Itu saya akan konsultasi ke berbagai pihak termasuk Pak Kapolri, termasuk juga Menteri Hukum, termasuk juga Pak BPK, Pak KPK, dan Menko Keuangan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang Pak Banten sudah bisa kita selesaikan dan kita lanjutkan dengan modal yang sekarang sudah makin baik dan kekurangan manajemen sudah kita perbaiki. Modal yang kita sudah lakukan bantuan, tapi ada resiko pada kita adalah uang 1,9 triliun milik Pemda itu terpaksa kita konversi untuk modal Bank Banten. Program sekarang sudah mulai berjalan. Oleh itu saya mengajak Bupati dan Wali Kota untuk mengamati, mencermati dan paling tidak memberikan dukungan kalau mereka kebanggaan bagi masyarakat Banten. Terus yang berikutnya kita juga mau kita anggarkan dulu untuk pinjam dari SNI. Kita sepakati 4,2 triliun. Tapi belakangan setelah kita buatkan MOU ternyata batal, gagal karena ternyata mungkin tidak ada uangnya. Sehingga apa yang sudah kita canangkan ini bersiko terhadap bantuan keuangan yang tadinya kita akan berikan kepada Bupati Wali Kota sampai 50 sampai 80 miliar. Tapi ternyata karena kondisi keuangan kita, karena kita fokus realisasi pada COVID-19 yang membutuhkan dana hampir 4 triliun lebih, jika kita mengalami kesulitan. Sementara proyek-proyek yang sudah kita canangkan dengan multi-years ataupun dengan apapun, kita harus selesaikan. Nah ini jadi persoalan baik pemerintah provinsi yang berpengaruh terhadap bantuan kita. Jadi sebab isyarat resmi, saya mohon maaf kepada kota dan kabupaten. Soal provinsi ya tentu ya, tidak memuaskan. Tapi bahwasanya untuk 2022 kita sudah anggarkan untuk hampir 1.000 jalan-jalan lingkungan yang menyeluruhi wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Itu kita lakukan. Termasuk juga wali kota Serang. Itu kita bangun jembatan bukit, kita buat jalan baru, termasuk perbaikan jalan-jalan yang ada di kota. Itu relatif dikerjakan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah nasional. Tapi sayangnya memang wali kotanya jarang koordinasi. Diundang ke itu jarang datang. Dan juga tidak pernah koordinasi. Kalau hampir sebagian kota Serang itu dibiayai oleh pemerintah provinsi. Dan kalau kata lama itu hampir sebagian jalan-jalan kita. Dan bahkan kita berusaha bahwa kota Serang harus menjadi ibu kota yang dengan pelayanan yang baik, dengan fasilitas yang terbaik. Ini target. Tapi alhamdulillah kita sudah lakukan itu walaupun belum sempurna. Terus juga persoalan kita adalah persoalan semuanya. Kita ini ada persoalan dampak COVID itu sangat terasa. Kalau Pak Jokowi selalu minta pesan betul-betul segera realisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi, segera realisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ini menjadi satu catatan kita yang sangat penting. Selalu stresinya, tekanannya bahwa kita harus segera. Tapi yang menjadi kebahagiaan saya juga kepada kita semua bahwa di tengah COVID pertumbuhan ekonomi kita justru di atas rata nasional, di atas rata provinsi lain. 8,9%. Di tengah COVID kepada investasi 62 triliun. Untuk wilayah Banten yang tidak sebesar Jawa Barat,
angka investasi 62. Jadi investasi terus. Termasuk dengan jalan tol yang sekarang sudah sampai ke angka 10 itu juga sudah banyak orang yang menaruh modal di sini. Perkembangan juga bisa dilakukan oleh para investor dan swasta. Tapi sedang tumbuh. Sekarang 25.000 sekarang siap tahun secara spiritualitas para buruh selalu tidak puas dengan UMKM yang sebetulnya belum menetapkan sesuai dengan surat edaran Snaker maupun surat dari pemerintah yang sudah memformulasikan dan bekerjasama dengan BPS dan bekerjasama dengan serikat pekerja. Dan oleh karena itu saya nyatakan hari ini tidak akan saya cabut dan tidak akan saya rubah apapun resikonya. Karena ini sudah menjadi keputusan. Sampaikan kepada para buruh. Tidak akan saya rubah. Karena ini sudah menjadi ketetapan. Saya tahu ada wali kota yang memang mungkin karena tekanan dia menyampaikan ke gubernur rekomendasi yang nilainya betul sesuai dengan perbedaan. Tapi saya tidak akan surut sedang kapuk karena ini sudah saya tetapkan. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah maupun diperintahkan oleh saudara dan menteri. Berikutnya yang menjadi catatan kita juga, kita sekarang masih mau menyelesaikan proyek-proyek seperti apa namanya stadion olahraga sepak bola itu. Saya mengalahkan Bupati Tangerang yang membangun 300 miliar, saya membangun 1 miliar. Dia bisa bangun stadion. Saya lihat ke kapan dia punya kompleks stadion. Dia ada venue-venue lain. Saya bilang provinsi juga nggak mau kalah. Tapi saya baru sebatas stadion. Karena nanti kita terlibat kejaksaan maupun BPK, apakah pengelolaan ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu, karena memang biaya pribadi cukup mahal. Yang kemarin dia datang adalah Pak Andika sudah datang ke kita, Raffi Ahmad dan satu lagi Putra Dewata yang akan mengelola ini. Ya silakan itu secara terbuka oleh Bu Rina konsultasi kita pertimbangan hukum. Tanpa dia hukum saya nggak berani. Saya nggak berani dengan hukum apakah jualan lalu bagaimana apa besarnya silakan itu. Tapi karena bulan Mei diresmikan sekarang sudah ada sepakatan itu. Jadi ini fundamental memang. Itu buat saya ini adalah salah satu memang semangat saya, janji saya waktu kampanye. Terus yang berkaitan masalah terakhir saya kira ini, ya uang-uang yang dari APBD pakailah dengan dan manfaatkanlah, jangan diambil-ambil, jangan dikorupsi-korupsi. Kita gandeng itu BPK, kita gandeng itu BPKP, kita gandeng itu kejaksaan, karena sudah ada kesepakatan dengan kejaksaan. Kita lakukan monitoring, evaluasi, termasuk ke penilaian lapangan. Kalau Pak Wakil Kajati, kami diawasi, BPK juga kami dimonitor dan diawasi, supaya ini semua berjalan sesuai dengan kesepakatan, supaya berjalan sesuai dengan aturan, supaya berjalan secara efektif dan efisien dan menghasilkan manfaat bagi semuanya. Saya kira komitmen kita dari awal begitu. Dan semua bupati wali kota saya kira sudah membangun komitmen itu. Karena ternyata kemarin capaian dan realisasi kita Banten cukup bagus. Provinsi Banten urutan ke-7, begitu juga MCP yang dari KPK kita sudah semua rata-rata cukup bagus. Bupati wali kotanya juga. Ya tinggal bagaimana kita meningkatkan dan menjaga supaya kita jangan nanti terdegradasi lagi atau terdistorsi karena mungkin perbuatan atau kelakuan dari ya kadang bisa saja dinas kayak kemarin masalah bantuan keuangan atau buat ulama, pesantren juga dicederai oleh oknum tertentu. Tapi kalau tidak kita harus tetap semangat. Jadi oleh itu terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, memberikan hidayah bagi kita sekalian agar kita bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Bapak Royadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan dalam kegiatan kita ini. Bagi yang beragama Islam, saya akan memandunya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Salam dan salawat kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Ya Allah, pada hari ini Engkau pertemukan kami dalam acara penyerahan DIPA dan DATKTD tahun 2020 lingkup Provinsi Banten. Untuk itu, ya Allah, kiranya momentum ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini, yang merupakan amanah yang Kau berikan sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi. Ya Allah, ya Alim, ya Allah yang Maha mengetahui. Rabbi jidna ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada kami dan berikanlah kami pemahaman. Ya Allah, ya Hadi, ya Allah yang Maha pemberi petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalaninya. Dan tunjukkan pula kepada kami, ya Allah, yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Basit, ya Allah yang Maha melapangkan. Rabbi yasir wa la tu'asir bi tamim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Jangan Engkau persulit dan akhirilah dengan kebaikan. Ya Allah, ya Wali, ya Allah yang Maha melindungi. Ya Allah, lindungilah kami di tengah pandemi COVID ini, ya Allah. Kami yakin dan percaya hanya Engkau lah yang mampu menghancurkan wabah pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Allah yang Maha pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa para pemimpin kami, baik yang ada maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan Engkau pikul kepada kami apa yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, dan kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, ya Allah yang Maha mengabulkan. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, bagian acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya berkenan kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten untuk foto bersama. Dan kami undang anggota forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Banten atau yang mewakili Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Banten untuk mengawali foto bersama. Ya, kami undang juga Kepala Ditjen Pebendaran, Kepala Kanwil Ditjen Pebendaran Provinsi Banten. Selanjutnya dengan Bupati dan Wali Kota seprovinsi Banten yang mewakili, kami persilakan. Bupati Wali Kota untuk foto bersama. Dan mohon bersiap-siap selanjutnya dengan para kepala instansi vertikal.
Ya, selanjutnya para kepala instansi vertikal, kami persilakan. Para kepala instansi vertikal, kami persilakan untuk foto bersama. Foto bersama selesai. Atas perhatian dan kelancarannya kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.